Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya di perkuliahan hari ini. Ya, saya berada di dua alam ya, di dunia nyata dan di dunia maya. Ya, jadi saya harus memperhatikan dua dunia ya. Nanti kalau saya cuma memperhatikan kalian di depan ini, yang di Zoom nanti kok gak diperhatikan Pak ya, yang di Zoom. Makanya saya harus memperhatikan juga di komputer ini. Ya, pada hari ini saya melanjutkan ya materi pertemuan ke-7 ya. Silakan masuk. Pertemuan ke-7 pengendalian vektor ya. Jadi berarti minggu depan ujian tengah semester ya. Tengah semester. Nanti untuk ujiannya nanti saya konfirmasi ke PJ-nya. Nanti saya diskusi dulu dengan Bu Vivi bagaimana bentuk ujiannya. Ya, hari ini kita akan membahas ini ya, pengendalian vektor. Minggu lalu bahas apa? Baca air dan tinja ya. Nah, hari ini kita akan bahas ini ya, ada 5 poin yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama kita akan bahas tentang ini ya, pengertian vektor. Jadi apa definisi vektor, kemudian nanti kita akan menjelaskan tentang ini ya, jenis-jenis vektor, kemudian bionomik ya, bionomik vektor, kemudian ada upaya pengendalian vektor, dan juga permasalahannya pengendalian vektor. Nanti supaya nggak bosan, apalagi di jam segini, ya apa ya, sudah hal yang lumrah ya, pasti ngantuk. Nah, nanti kita ada diskusi ya, active learning, diskusi sedikit, sekaligus mereview ya materi yang saya nanti berikan. Nanti di akhir-akhir ada kuisis, ada 8 pertanyaan di kuisis. Nanti mohon yang hadir di kelas ini tetap nanti juga HP-nya online ya. Nanti saya kirimkan linknya, link kuisisnya, nanti bisa diakses. Oke, saya mulai dari yang pertama, pengertian vektor ya. Ada yang tahu apa itu vektor? Ada Pembawa penyakit, Pak. Pembawa penyakit. Citra ya, Citra Rizky Wardani. Pembawa penyakit. Ada yang lain selain dari Citra? Pembawa penyakit. Apa? Perantara. Bisa perantara. Kalau waktu dulu SMA, vektor itu biasa kita belajar matematika ya. Tapi ini bukan vektor yang di matematika, ini vektor yang tadi yang dijelaskan oleh temannya ya, pembawa penyakit ya, atau yang memindahkan penyakit gitu. Nah, definisi vektor apa? Ini saya ambil dari, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini diambil dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 374 tahun 2010. Nanti saya berikan ini ya, filenya ya. Filenya setelah perkuliahan. Ini salah satu peraturan yang menjelaskan tentang pengenalan vektor. Nah, vektor adalah antropoda yang dapat menularkan, memindahkan dan atau menjadi sumber penularan penyakit terhadap manusia. Ya, tadi yang dikatakan namanya benar ya. Jadi vektor itu adalah antropoda yang bisa menjadi perantara perpindahan penyakit. Nah, apa itu antropoda? Mungkin waktu kita belajar biologi masih ingat ya, kelas-kelas pembagian kingdom, mamalia, ada animalia. Kemudian antropoda ini merupakan kelompok klasifikasi hewan yang anggotanya beragam. Paling mudah dikenali contohnya insekta, serangga ya, serangga. Nah, contohnya misalnya di sini, ini contoh aja ya, seperti laba-laba, kelabang itu kayak lipan, udang-udangan, dan serangga. Jadi misalnya laba-laba ya, dia kingdomnya Animalia, Arthropoda, filumnya Arthropoda, kelasnya dia Aracina. Ya, sekaligus mengingat kembali ya, ini aja tambahan aja. Misalnya kalau dia lipan, dia kingdomnya sama, Animalia, filumnya Arthropoda, dia kelasnya Silopoda. Contoh lagi misalnya udang, kalau udang dia itu kelas sama ya, kingdomnya sama Animalia, cuma kelasnya yang membedakan adalah Crustacea ya, jenis udang-udangan. Nah, kalau serangga misalnya nyamuk,
Ya, nyamuk itu dia sama yang Arthropoda, cuma kelasnya beda, insekta. Insekta terbagi lagi subkelasnya, banyak sekali ya pembagiannya. Makanya Arthropoda ini hewan dengan kelompok yang sangat besar sekali. Oke, nah di mana Arthropoda ini kemudian menularkan penyakit. Tapi sebenarnya tidak semua Arthropoda itu menularkan penyakit ya. Jadi tidak semua kelompok Arthropoda itu bisa menularkan penyakit, hanya tertentu saja, hewan tertentu saja. Jadi contohnya misalnya dia laba-laba. Kalau laba-laba, penyakit apa yang ditularkan? Ada tidak penyakit yang ditularkan laba-laba? Atau digigit laba-laba jadi seperti ini ya? Ya mungkin terlalu banyak nonton film ini ya, Hollywood ya. Jadi laba-laba itu dia kalau dibaca ya, beberapa referensi itu dia gejala yang ditimbulkan tidak terlalu dampaknya tidak terlalu buruk sekali gitu. Jadi dia paling banter kalau digigit laba-laba hanya ada mungkin kayak kesengatan atau misalnya sedikit ada ruang-ruang ya di bagian yang digigit. Tapi ada jenis laba-laba memang, apalagi laba-laba hitam yang memang dia beracun, tapi sangat sedikit jumlahnya begitu. Makanya laba-laba ini bukan vektor yang spesifik membawa penyakit begitu. Nah kalau lipan ini mengerikan ya. Kalau lipan itu kalau digigit lipan biasanya nanti akan ada gatal-gatal karena dia ada histaminnya, namanya histamin. Zat kimia dalam tubuhnya yang ketika dia menggigit manusia, maka histaminnya akan dikeluarkan ke kulit. Biasanya akan gatal atau biasa agak terasa panas di bagian kulit yang digigit karena ada histaminnya. Ini contoh aja ya. Kalau udang, sakit apa yang ditimbulkan? Ada tidak penyakit yang ditimbulkan oleh udang? Alergi, Pak. Alergi, Pak. Oh iya, alergi ya, alergi. Alergi. Ya, alergi kan benar. Alergi, tapi alergi itu kan tiap orang beda-beda ya. Ada mungkin orang yang alergi, ada yang tidak. Jadi sebenarnya bukan dikategorikan sebagai vektor ya. Dia hanya mungkin antibodi dia membaca dia sebagai antigen atau benda asing begitu. Makanya antibodinya kemudian merangsang, oh ini benda asing, makanya ada respon gatal-gatal, panas. Tapi dia bukan vektor, bukan karena si udang ini memiliki racun dalam tubuhnya, bukan. Cuma respon tubuh orang yang beda-beda. Biasanya sakitnya hanya lapar aja ya kalau lihat udang ya. Ya, yang berikutnya adalah nyamuk ya. Ya, ini vektor yang paling sering disebut-sebut sebagai pembawa penyakit ya. Paling dikenal adalah membawa penyakit DBD, demam berdarah, dengue, atau malaria. Ya, malaria bisa juga filariasis, ada juga misalnya apa ya, penyakit cikungunya, filariasis dan yang lainnya. Nah, vektor ini malaria ini sebenarnya apa? Nyamuk ini sebenarnya dia bukan agent. Masih ingat ya segitiga epidemiologi ya? Apa itu segitiga epidemiologi? Agent environment. Yang diisung agent itu apa? Ada yang bisa bantu jelaskan? Yang disum? Agent itu apa? Ada yang bisa bantu jelaskan agent? Penyebab penyakit. Apa? Apa? Anissa Aulia Hasmi. Agent itu apa? Agent, environment, host. Agent itu Agent pembawa adalah penyakitnya, Pak. Penyebabnya. penyebab ya benar ya. Jadi agent itu adalah yang menyebabkan sakit. Kalau nyamuk, apakah agent atau bukan? Dia vektor ya. Jadi misalnya kalau DBD, kalau misalnya biasanya masyarakat awam memahami DBD itu adalah saya sakit DBD itu karena gara-gara nyamuk yang menggigit saya. Itu sebenarnya kurang tepat ya, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Yang menyebabkan agent dari DBD bukan adalah nyamuknya, tapi virus dengue yang menginfeksi nyamuk, kemudian nyamuk menjadi infeksius, baru dia menularkannya ke manusia, ke host.
Ya, makanya nyamuk itu sebenarnya dia hanya sebagai mobil aja, kendaraannya si virus itu. Sama dengan malaria. Malaria agennya adalah Plasmodium falciparum atau Plasmodium vivax. Nah, semacam protozoa ya, yang masuk ke dalam tubuh si nyamuk. Nyamuknya namanya Anopheles. Kalau DBD namanya nyamuknya apa? Aedes Aedes aegypti. aegypti. Nah, benar. Ada juga Aedes albopictus. Di sini ada 2 jenis nyamuk yang menggigit. Jadi nyamuk punya nama sendiri juga ya. Jadi dikasih nama supaya memudahkan untuk mengenalinya. Nah, biasanya mereka memindahkan agen itu melalui perantara gigitan. Gitu. Gigitan. Setelah mereka menjadi infeksius ya, sudah misalnya masuk sekitar biasanya seminggu setelah masuk protozoa atau misalnya virus dalam tubuhnya, dia akan infeksius. Infeksius artinya sudah bisa menyebarkan virus atau misalnya agen yang lain ke hostnya. Host ini adalah manusia. Nah, selain dari vektor, biasanya juga kalau bahas vektor ada yang dikenal dengan rodent ya, rodent atau hewan pengerat. Bahkan beberapa ilmuwan itu mengkategorikan rodent ini juga termasuk dari vektor. Tapi setelah beberapa tahun belakangan ini, para ilmuwan membedakannya. Vektor itu khusus hanya untuk antropoda saja, serangga saja ya. Rodent sendiri, rodent itu hewan-hewan yang bergigi tajam ya, yang jenis mamalia seperti yang di atas tikus dan keluarganya, hamster, mencit. Nah, mereka itu bisa menyebarkan virus juga, tapi tidak dikategorikan vektor. Dia punya klasifikasi sendiri, namanya rodent atau hewan pengerat. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya dari definisi Kementerian Kesehatan ya. Ini dari definisinya dari International Health Regulation mengatakan bahwa vektor adalah serangga atau hewan lain yang biasanya membawa penyakit atau kuman penyakit yang merupakan suatu resiko bagi kesehatan masyarakat. Jadi intinya sama aja ya definisinya International Health Regulation dengan Kementerian Kesehatan. Intinya vektor itu adalah serangga atau sejenis serangga dan teman-temannya, antropoda ya, dan teman-temannya yang bisa memindahkan penyakit, yang bisa membawa agen ke dalam tubuh host seperti itu. Ada juga dikenal reservoir. Reservoir itu dia tidak hanya hewan atau tumbuhan, bisa juga benda yang bisa menjadi tempat berkembangnya agen penyakit. Contohnya apa reservoir? Misalnya benda. Contohnya benda apa yang bisa menjadi reservoir? Benda apa kira-kira? Biasanya mungkin dari air. Air, ya benar. Air adalah reservoir ya. Jadi dia bisa menjadi tempat tumbuhnya bibit penyakit. Handphone kalian reservoir. Kenapa di reservoir? Sering dipegang. Ya sering dipegang. Kalau pernah lihat video di YouTube, ada orang yang nguji berapa sih jumlah bakteri yang ada di handphone ya. Dia pakai hitungnya, pakai metode plate count agar ya. Dia masukkan, dia lap dulu pakai tisu kayak apa ya, pengurai telinga ya. Kemudian dimasukkan ke dalam agar, dihitung ternyata bakterinya cukup banyak yang ada pada handphone. Jadi ini juga termasuk reservoir ya. Intinya reservoir segala hal yang bisa menjadi tempat berkembangnya penyakit. Tangan kita bisa jadi reservoir bagi virus Omicron ya. Ya, kenapa? Karena kalau tidak bagus personal hygiene-nya bisa tumbuh penyakit atau berkembangnya penyakit. Atau ada juga istilah lain selain vektor, ada namanya zoonosis ya. Atau zoonotik, penyakit zoonotik, penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Contohnya COVID-19 ya. Yang agennya awalnya dari ini ya, kelelawar ya, kelelawar, virusnya dari kelelawar yang kemudian dipindahkan ke manusia. Nah, disebut dengan zoonotik. Tapi zoonotik ini pembahasannya cukup luas ya dibandingkan vektor. Vektor spesifik aja ke serangga. Kalau zoonotik
bisa ke beragam hewan gitu. Yang dimana penularannya bisa beragam juga, bisa karena dimakan, bisa karena disentuh saja misalnya atau yang lain, itu bisa masuk dalam kajian zoonotik. Nah, itu yang pertama ya, pengertian vektor. Intinya kesimpulannya vektor adalah segala hal yang bisa, atau hewan atau serangga yang bisa mengantarkan, memindahkan penyakit. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya ya. Tanpa menunggu terakhir di Zoom juga, teman-teman yang di Zoom boleh langsung bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya mau berdiri sih, cuma kalau berdiri nggak kelihatan ya, nggak masuk kamera. Bisa ya? Nanti kasihan, harus muter-muter lagi kayak kameramen. Nggak apa-apa. Sekarang kita bahas ini ya, jenis-jenis vektor ya. Apa aja sih jenis-jenis vektor? Jenis vektornya bisa dibagi menjadi dua. Pertama, vektor mekanik ya, dan vektor biologi. Maksudnya apa? Vektor mekanik itu adalah hewan avertebrata atau hewan sejenis misalnya serangga atau arthropoda yang dimana dia menularkan penyakit tanpa agennya tersebut mengalami perubahan. Maksudnya bagaimana? Kita coba lihat. Contohnya kayak misalnya ini ya, lalat ya. Lalat adalah vektor ya, vektor. Dia hinggap ke misalnya feses atau misalnya sisa buangan ya, sampah misalnya ya, yang di situ ada agennya. Si lalat ini menempelkan misalnya kakinya sudah ada agent atau di mulutnya sudah ada agent, kemudian dia hinggap ke makanan, manusia makan makanannya dan sakit. Itu namanya vektor mekanik. Artinya tidak ada perubahan yang terjadi sama agennya. Agennya dipindahkan secara langsung tanpa dia berkembang di dalam tubuh si vektor tadi. Jadi dia langsung pindah. Dia hanya ibaratkan numpang aja ya, numpang pindah aja gitu. Beda kalau yang vektor biologik. Nah, kalau vektor biologik dia masuk ke dalam tubuh si agen itu, penyebab penyakit itu bakteri kah, virus kah, apalagi protozoa kah, masuk ke dalam tubuh agent. Nah, kemudian dia berkembang dalam tubuh agent sampai dia infektif namanya, bahasanya infektif ya. Sampai dia bisa menyebabkan infeksi, menularkan penyakit ke host ya. Contohnya misalnya nyamuk Aedes aegypti. Virus dengue-nya masuk ke dalam tubuh nyamuk, bayangkan virus sangat kecil sekali masuk ke dalam tubuh nyamuk, menginfeksi nyamuk. Nyamuknya sakit ya, sakit, infeksius, infektif. Nah, dia kemudian terbang menggigit. Sebenarnya nggak cocok ya kalau bahasanya menggigit ya, karena nyamuknya tidak punya gigi ya, menusuk ya. Tapi lebih umum biasanya menggigit ya. Menggigit manusia, memindahkannya, kemudian sekaligus dia memindahkannya virus dengue tadi. Tapi di dalam tubuh nyamuk tadi sudah terjadi apakah virusnya bermutasi, bukan berkembang biak ya, bertambah banyak ya, memperbanyak diri kah, atau ada proses yang lain, perubahan morfologi yang lain. Nah, itu yang disebut dengan vektor biologik. Bedanya seperti itu. Jadi kalau vektor biologik dia lebih vektornya itu di dalam tubuh vektor itu ada perubahan morfologi atau misalnya sesuatu yang terjadi pada agennya. Kalau mekanik dia hanya memindahkan aja ya, mengantarkan aja agennya ke hostnya begitu, tanpa ada perubahan apapun. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya, misalnya contoh lain vektor mekanik misalnya culex ya, culex Kiunkyo epasciatus ya, namanya agak sulit ya. Culex ini sejenis nyamuk yang bisa menjadi vektor filariasis. Filariasis itu penyakit kaki gajah. Kenapa disebut kaki gajah? Karena orang yang terinfeksi cacing filaria, nanti beberapa bulan kakinya akan bengkak, membesar. Itu yang paling banyak itu di daerah NTB dan NTT. Itu filariasisnya masih endemik. Jadi mungkin ada yang bertanya, kok bisa Pak ya cacing masuk ke dalam tubuh nyamuk? Bisa. Kenapa? Karena cacing filaria itu ukurannya sangat kecil. Mungkin sekitar 8 mikron meter aja. 1 mikron itu
sebesar misalnya 10 pangkat minus 4 cm, berarti 0,0001 cm. Berarti sangat kecil aja gitu ya. Ya, maka dia wajar bisa masuk ke dalam tubuh nyamuk culex ya, culex. Nanti setelah dia masuk ke dalam tubuh culex, di situ di dalam tubuh culex itu dia ada cacingnya bisa aja berkembang biak, bertambah banyak, atau ada sebuah proses biologis yang terjadi. Nah, setelah beberapa lama, mungkin sekitar sepekan, dia bisa infektif. Culexnya infektif. Baru menggigit si hostnya. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh vektor biologik ya. Kebanyakan sih yang penyakit-penyakit berbahaya itu jenisnya vektor biologik begitu. Jadi memang si agentnya itu berkembang biak dalam tubuh nyamuk, terus dia pindahkan ke hostnya. Nah, ini yang kedua, vektor juga dapat dibagi berdasarkan jenisnya ya. Ini ada jenis vektornya. Contohnya vektor nyamuk. Nah, vektor nyamuk ini banyak sekali jenisnya atau biasa disebut dengan mosquito-borne disease. Jadi segala jenis nyamuk yang membawa penyakit. Contohnya tadi kayak malaria, filariasis. Nah, ini kalau malaria, agentnya namanya, contohnya ya, Plasmodium falciparum, kayak protozoa. Ya, seperti ini ya protozoa bentuknya ya. Nah, protozoa. Bisa juga Plasmodium pipax. Nah, kemudian kalau filariasis tadi, culex ya, cacing filaria. Atau dengue yang dibawa oleh virus, yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Albopictus. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga vektornya berupa kutu. Bukan kutu buku ya. Nah, lain lagi kalau kutu buku itu bagus. Ini kutu yang membawa penyakit. Kutu namanya Lois. Biasa penyakitnya ada yang disebabkan misalnya Lois-Bourne relapsing fever, demam yang disebabkan oleh gigitan kutu, yang dimana di dalam tubuh kutu itu sudah ada agent bakteri. Bakteri namanya panjang ini, Spirochaete Borrelia recurrentis. Jadi bakterinya ini menginfeksi si kutu. Bayangkan kutunya kecil, diinfeksi oleh bakteri yang juga sangat kecil. Ya, makanya ini bisa kemudian menyebabkan gejalanya bisa demam, agak mual, nyeri otot karena gigitan dari kutu. Ya, biasanya personal hygiene orang yang kurang bagus bisa menyebabkan hal ini. Atau juga kutu pelea ya, ini juga sama. Disebabkan agennya adalah bakteri. Ya, tapi sebenarnya kalau vektor kutu ini biasanya sangat sedikit sekali laporannya tentang penyakit yang ditimbulkan. Paling banyak memang adalah nyamuk atau lalat biasanya. Kalau kutu ini sangat jarang sekali. Atau yang lainnya ya, penyakit yang disebabkan oleh vektor serangga lainnya, misalnya lalat yang membawa parasit yang namanya leishmania. Nah, dia bisa juga menyebabkan penyakit infeksi yang lainnya. Nah, itu aja ya jenis-jenis vektor secara singkat aja. Kalian bisa nanti googling atau bisa nanti saya tambahkan referensi ya. Kemudian kita bahas bionomik. Ini agak cukup panjang pembahasannya ya, bionomik vektor, khususnya bionomik nyamuk. Apa yang dimaksud dengan bionomik? Ada yang bisa atau pernah mendengar bionomik di teman-teman yang di Zoom? Ada yang pernah mendengar bionomik, istilah bionomik? Belum pernah? Izin masuk Bapak, mungkin untuk bionomik sendiri mengenai pengaruh lingkungan terhadap perilaku nyamuk mungkin Bapak? Ya, Gazella aurelia ya, Azahra. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, bisa jawabannya seperti itu. Jadi ada sebuah pengaruh lingkungan yang terhadap kehidupan si vektor itu ya. Tapi bionomik itu sebenarnya simpelnya adalah habit atau kebiasaan si vektor itu terhadap perilaku dia hidup ya. Nanti di sini dijelaskan. Nah, di sini
Jadi bionomik adalah segala hal yang terkait kebiasaan breeding habitnya, tempat dia berinduk, bertelur, kemudian feeding habit, kebiasaan dia menggigit, atau resting habit, kebiasaan dia beristirahat, dan juga jarak terbangnya. Jadi 4 hal ini biasanya dibahas dalam materi tentang bionomik. Kalau dulu saya sih kalau di Kesling ada mata kuliah sendiri ya, pengendalian vektor itu biasa sampai beberapa kali pertemuan bahas bionomik nyamuk dewasa, bionomik larva, biasa beda-beda. Tapi saya coba menjelaskan secara singkat aja ya. Setidaknya kalian paham konsep bionomik ini. Yang pertama, kita coba bahas tentang breeding habitnya, tempat perindukannya. Ini sangat terkait dengan ini ya, siklus hidup dari nyamuk. Siklus hidup artinya dari dia bertelur sampai dengan menjadi nyamuk dewasa, bertelur lagi, sampai seperti itu terus. Ya. Nah, kalau siklus hidup nyamuk, dia 4 aja ya. Mulai dari dia telurnya menjadi larva atau jentik, nanti jentiknya jadi pupa, nanti menjadi nyamuk dewasa. Kalau manusia kan siklus hidupnya dari bayi menjadi balita, balita menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, lansia, meninggal. Ya, itu ya. Kalau manusia agak panjang ya siklusnya. Jadi kalau si nyamuk ini 4 aja siklusnya, siklus hidupnya. Coba kita lihat ya. Nah, ini yang contohnya gambarnya ya. Jadi biasanya dia ketika nyamuk betinanya bertelur, setelah biasanya menghisap darah, maka dia sudah bisa bertelur. Dia butuh waktu 24 jam, paling cepat ya. Paling cepat sehari dia bisa menjadi, misalnya hari ini jam berapa sekarang? Jam 1. Dia meletakkan telurnya. Paling cepat besok jam 1 siang dia sudah bisa menjadi larva, paling cepat. Bisa bahkan sampai 2 hari. Beberapa hari, 2 hari. Bahkan ada jenis nyamuk tertentu bisa sampai berbulan-bulan. Tapi paling umum hanya 1 sampai 2 hari dia bisa menjadi larva. Bayangkan satu nyamuk itu bisa menghasilkan banyak telur. Dia bisa dalam sehari menghasilkan banyak larva. Makanya kalau kalian misalnya ke belakang rumah terus ada genangan air, larvanya banyak banget ya. Itu bisa aja satu nyamuk yang bertelur. Kenapa? Karena satu nyamuk itu bisa menghasilkan 100 telur. Ya. Coba aja kalau ayam seperti ini ya, kita untung ya. Tapi kalau nyamuk 100 telur ya nggak bisa diapa-apain. Ya, ini dia 100 telur ya. Biasanya bentuknya seperti perahu seperti ini, cekung. Dalam satu bentuk itu biasa sampai 100 telur. Nah, si nyamuk betina ini biasanya apalagi Aedes aegypti, paling suka dia meletakkan telurnya di air bersih. Air sumur, air misalnya genangan air di sekitar rumah, apalagi yang tidak bersentuhan dengan tanah ya. Itu dia paling suka. Dan contoh aja misalnya kalau kalian punya galon di kosan, biasanya kan di bawah galon itu kan ada penada airnya ya. Kalian coba cek, itu biasa jentiknya banyak. Kenapa? Karena pertama, kemungkinan besar itu Aedes aegypti. Kenapa? Karena Aedes aegypti tidak suka air yang bersentuhan dengan tanah. Kemudian dia suka air yang bersih. Kemudian pH-nya normal ya. Pasti kalau air minum seperti itu. Makanya dia akan banyak sekali ditemukan biasa di tempat penampungan air. Nah, biasa juga dikenal istilah oviposisi ya, atau peletakan telur pada tempat tertentu yang dianggap tempat yang baik untuk menempelkan telurnya, seperti ini ya. Ini namanya oviposisi. Jadi nyamuknya kalau seperti ini namanya oviposisi. Dia mulai siap untuk meletakkan telurnya, bentuknya seperti bentuk V, seperti kakinya ya, kakinya bentuknya V seperti ini. Berarti dia itu siap untuk meletakkan telurnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini satu bentuk ini bisa sampai 100 telur. Seperti ini. Nah, kalau nyamuknya seperti ini biasanya dia jenisnya Culex atau Anopheles ya. Karena kalau dia Aedes aegypti biasanya telurnya ditempatkan pada dinding wadahnya.
Kalau dia Aedes aegypti, dia lebih suka menaruh telurnya di dinding, kalau bahasa ilmiahnya kontainer ya, dinding wadahnya. Kalau dia Anopheles dengan Culex biasa langsung diletakkan aja di permukaan air. Nah, ini perbedaannya. Biasanya 3 nyamuk ini yang sering membawa penyakit. Perbedaannya dari segi letak telurnya. Ini kalau Aedes aegypti satu persatu di tepi kontainer permukaan air ya. Jadi dia itu tidak menaruhnya langsung di permukaan air, tapi di tepi-tepi, di pinggir-pinggirnya ya. Apakah misalnya kalau ada wadah, dia taruh di samping pinggirnya. Kalau misalnya biasanya sih Aedes aegypti jarang dia ditemukan bertelur di rawa-rawa, jarang banget. Paling banyak dia di genangan air atau wadah yang ada air, yang tertampung air ya, misalnya gelas kosong atau misalnya kalian punya baskom yang nggak dipakai, terus ada genangan, ada tempat, ada airnya di situ, mungkin bekas hujan, apalagi air hujan dia paling suka sekali. Dia akan meletakkan telurnya di situ. Nah, kalau Anopheles satu persatu dia akan taruh di permukaan air langsung ya. Kalau Culex dia juga langsung taruh di permukaan air. Ini bentuknya seperti ini ya. Menunjuk seperti ini, ada Aedes aegypti, Anopheles, ini Culex. Kita masuk ke bagian larva ya. Nah, larva pada tahap akuatik dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, densitasnya, dan kepadatannya. Jadi larva nyamuk itu sangat hidupnya sangat bergantung sama air yang dia tempati. Kalau airnya suhunya bagus, normal ya, hangat begitu, 25 sampai 30 derajat, dia akan tumbuh dengan maksimal. Kalau airnya yang tidak bagus, pH-nya tidak bagus, biasanya mereka juga tumbuhnya lambat menjadi pufa. Ya. Jadi makanya biasanya kalau di puskesmas, petugas puskesmas, kalau periksa itu tidak hanya ininya ya, tidak hanya orang yang sakit DBD-nya yang diperiksa, tapi biasanya juga ada yang namanya jumantik. Pernah dengar jumantik ya? Jumantik, pemantau jentik. Biasanya kadar jumantik ibu-ibu PKK, ibu rumah tangga, yang ditunjuk oleh kader puskesmas untuk memantau jentik. Kenapa? Karena ABJ, angka bebas jentik, itu mempengaruhi tingkat resiko DBD. Kalau makin banyak jentik di lingkungan rumah itu besar kemungkinan bisa kena DBD warga-warganya. Makanya biasanya di puskesmas, kalau misalnya kalian magang di puskesmas, biasa ada memang yang ditugaskan untuk mengkoordinir ya jumantik yang ada di sekitar RT. Biasanya ibu-ibu sih membantu petugas puskesmas. Nah, kalau dia Culex, Culex itu dia hidupnya paling banyak ditemukan di sumur atau misalnya di sekitar sawah yang masih berair. Itu Culexnya suka di situ, sumur atau saluran air, atau misalnya rawa-rawa juga biasa ditemukan Culex. Apalagi kalau di tempat itu banyak ganggang. Ganggang tahu ya? Ganggang, mereka akan lebih senang sekali tumbuh di situ, di tempat itu. Biasanya larvanya akan lebih cepat menjadi pufa kalau banyak ganggang. Nah, sama ya. Kalau Anopheles sendiri hampir sama juga, banyak ditemukan kayak di kubangan atau parit, di tambak, tempat yang biasa ya ini ya, ada waduk ya, atau muara atau misalnya selokan ya, itu banyak ditemukan Anopheles. Nah, biasanya Anopheles ini sangat suka pada air dengan pH 7. Kayaknya biasa kalau kami dulu waktu kuliah S1 ya, S1 Kesmas juga, kalau ada kegiatan survei vektor, biasa kami bawa itu pH meter, tahu pH meter ya, yang dicelup aja di air itu, oh ini pH-nya berapa. Itu tujuannya apa? Kita ingin tahu berapa sih pH yang paling disukai oleh jentik. Nah, kebanyakan pH 7. Ini salah tulis ya, harusnya P-nya kecil ya. Ya. Keasaman ya, pH atau keasamannya paling disukai jentik adalah 7. Kalau di bawah sekali atau di atasnya itu, mereka biasanya agak sulit untuk berkembang. Dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius.
Nah, kalau larva sendiri dia yang berbeda antara Anopheles culex dengan Aedes aegypti, yang berbeda adalah Anopheles. Bentuknya seperti ini. Ini adalah culex ya. Culex, ini Anopheles. Ini Aedes aegypti yang C. Nah, kalau kalian misalnya di rumah kalian lihat tiba-tiba lihat jentik, terus jentiknya begini. Modelnya gini di atas permukaan air, dia lurus aja. Berarti dia itu Anopheles. Jadi dia itu ada cikal bakal yang membawa Plasmodium pipax, atau dia nanti akan membawa agen penyakit malaria. Kalau dia bentuknya seperti ini, berarti dia kemungkinan besar adalah Aedes aegypti ya. Aedes aegypti. Jadi bentuknya berbeda ya. Kalau pupanya hampir sama ya, bentuk pupanya. Nanti dia akan menjadi nyamuk dewa seperti ini. Kalau dia Aedes biasanya tubuhnya agak apa ya, tidak terlalu lurus ya, tidak terlalu tegak gitu ya. Kalau Anopheles agak tegak, culex antara tegak dengan tidak ya. Jadi kalau misalnya lihat nyamuk, biasanya sih Aedes aegypti yang banyak kita temui di rumah, yang bentuknya seperti ini. Kalau mengidentifikasi nyamuk itu ada mata pelajaran sendiri ya. Bahkan bisa diidentifikasi apakah ini jantan atau betina. Bisa diidentifikasi. Dulu kami waktu praktikum itu tugasnya adalah ini nyamuknya jantan atau betina. Ya mana tahu ya jantan atau betina ya. Kita tidak pernah, apalagi nyamuknya kecil banget gitu. Harus dilihat di mikroskop. Tapi bisa diidentifikasi dari sayapnya, dari mulutnya, itu bisa diidentifikasi dia jantan atau betina. Ya, cuma memang harus pakai mikroskop. Dan itu ada anunya sendiri, panduannya dari Kementerian Kesehatan. Oh, ini bentuk sayapnya seperti ini, dia jantan, jenisnya ini. Selanjutnya kita pindah ke feeding habit-nya ya, kebiasaan menggigit ya, kebiasaan menggigit. Nah, biasanya feeding habit dari nyamuk ya, saya banyak bicara nyamuk ya karena vektor yang paling sering menyebabkan wabah atau penyakit adalah nyamuk. Kalau yang lain jarang aja. Jadi saya banyak bicara tentang nyamuk. Nah, kalau DBD, nyamuk DBD atau Aedes aegypti, dia memilih waktu untuk mencari dan menghisap darah ya. Paling aktif mereka menghisap darah itu di pagi hari hingga sore hari. Di pagi hari hingga sore hari. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu paling banyak menggigit di pagi dan sore hari. Atau atau ada juga yang mengatakan biasanya mereka banyak menggigit saat 2 jam setelah matahari terbit. Misalnya mataharinya terbit jam berapa? Jam 6 ya. Udah kelihatan matahari ya. Berarti jam 8 mereka sudah mulai mencari mangsa gitu. Paling banyak jam 8, jam 7, jam 8 mereka sudah sering mencari mangsa atau menghisap darah. Nah, kalau sore biasanya 2 jam setelah matahari terbit. 2 jam setelah matahari terbit. Jadi sekitar jam 4 sore ya, jam 4 atau jam 5 sore. Mereka paling sering menggigit di jam-jam itu. Ya, makanya biasa anak-anak kecil kalau sudah malam disuruh masuk ke rumah. Kan karena ditakut-takuti ya, nanti ada ini. Tapi memang dari segi ilmiah bisa dijelaskan bahwa nanti digigit nyamuk, siapa tahu ada misalnya vektor malarianya atau Aedes aegypti misalnya. Nah, kalau dia Anopheles, biasanya Anopheles paling banyak nyamuk Anopheles itu kebiasaan menggigitnya dia sore hari sampai malam hari. Nah, jarang ditemukan mereka mau menggigit di pagi hari. Ya, biasanya sih Anopheles ini memang kalau Kalimantan Timur termasuk juga tempat yang banyak ditemukan Anopheles ya. Karena kan banyak rawa itu tempat yang paling disukai Anopheles. Tapi yang endemik di Indonesia di Papua ya, di daerah Papua dan sekitarnya ya, beberapa yang endemik malaria. Nah, kemudian ini sama ya tadi ya, dia kebiasaannya di malam hari atau pagi hari. Ya, Anopheles. Nah, kemudian selain menggigit manusia, si Aedes aegypti dan Albopictus itu
mereka juga senang mengisap darah anjing ataupun misalnya hewan mamalia lainnya seperti sapi ya, sapi. Kalau kami dulu ketika praktikum ya biasa, dulu kami praktikumnya itu suruh identifikasi nyamuk. Jadi kami pasang kelambu, bukan kelambu tidur ya, kelambu perangkap nyamuk maksudnya. Perangkap nyamuknya ditaruh di sekitar kandang sapi menjelang sore. Nanti malam hari dicek. Udah banyak nyamuknya di dalam, ya barulah kami hisap pakai aspirator. Jadi bukan dihisap ya, bukan ditelan ya, maksudnya ada alat kayak dihisap namanya aspirator, nanti nyamuknya akan masuk ke dalam tabung baru ditutup. Jadi dia ada kayak selangnya tapi tidak masuk sampai tenggorok mulut. Nanti setelah itu ditutup baru nyamuknya diambil, baru dilihat oh ini jenisnya Aedes aegypti atau Albopictus atau Culex. Nah, memang mereka suka sekali juga menghisap darah hewan-hewan mamalia seperti ini ya, sapi ya. Makanya biasa untuk mengidentifikasi vektor itu kita bisa membuat perangkatnya di sekitar kandang sapi. Ini juga ya, biasanya nyamuk yang sudah, ini yang ketiga ya, kebiasaan beristirahatnya ya, resting habitnya ya, dan juga jarak terbangnya. Biasanya nyamuk yang sudah menggigit manusia, mereka akan kemudian ada kebiasaan resting habitnya, langsung istirahat. Sudah kenyang dia langsung istirahat, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Bahkan ada penelitian sendiri mengatakan kalau mereka sudah menggigit manusia, si betinanya itu sudah siap untuk bertelur. Jadi kita sebenarnya dimanfaatkan ya oleh nyamuk untuk bertelur. Jadi mereka butuh darah manusia untuk bisa telurnya ini bisa jadi. Jadi makanya biasanya mereka waktu istirahat nyamuk itu, kalau misalnya dia menggigit di sore hari, biasanya setelah itu ya sudah banyak yang sudah resting, yang istirahat. Tapi ada juga yang masih belum mungkin.